Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin al-mayamin. Senang sekali saya bisa menjadi bagian dari peristiwa penting pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Kalimantan Timur, ABI Kalimantan Timur, dan ini sebuah kehormatan bagi saya yang sebetulnya tidak dalam kapasitas saya untuk memberikan kuliah umum di hadapan teman-teman semuanya, tapi sebagai tanggapan dan penghargaan atas kepercayaan diberikan kepada saya ingin mengajak teman-teman memulai apa yang perlu kita lihat dari tema besar peran peradaban Islam dalam tuntutan dunia multipolar, studi kasus Iran versus Israel. Teman-teman, sebelumnya kalau kita perhatikan, Islam itu ada dua, atau agama itu dapat dipahami dari dua dimensi. Kebanyakan orang memahami agama itu adalah ajaran-ajaran, aturan-aturan, norma-norma yang dijalankan, diamalkan. Tapi kita mungkin perlu melihat ke belakang bahwa pada dasarnya ada dua dimensi agama. Dimensi agama pertama justru yang mendahului agama berupa ajaran-ajaran, yaitu agama, saya menyebutnya agama yang dialami. Yang kedua adalah agama yang dipahami. Agama yang dialami adalah yang kita semuanya umat manusia sudah menerimanya secara inherent, sudah terjadi, dan ini tidak dibatasi oleh nama sebuah agama. Mengapa? Ya karena setiap manusia sudah dilengkapi dengan software itu yang disebut dengan fitrah, disebut juga dengan akal sehat, disebut juga dengan nilai-nilai yang fundamental dalam diri manusia. Dan karena itu setiap manusia, hampir semua manusia itu sepakat terhadap nilai-nilai moral, sepakat terhadap norma-norma universal yang orang tidak akan berselisih tentang itu. Atas dasar itu dibuatlah undang-undang, dibuatlah hukum, dibuatlah peraturan-peraturan yang semua orang melaksanakannya. Nah, persoalan agama yang jenis pertama ini orang tidak berselisih. Orang semuanya bersepakat, kecuali orang-orang tertentu yang memang tidak normal, orang yang memang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Nah, kalau kita menyebut kemanusiaan, nilai-nilai moral atau hukum-hukum universal, maka muaranya kepada fitrah atau hukum agama yang dialami itu. Nah, yang kedua, disinilah yang muncul masalah, yaitu agama yang dipahami. Agama yang dipahami ini tidak otomatis kita memahaminya, tidak otomatis kita tahu. Kalau yang pertama, kita lahir kita sudah tahu hukum-hukum itu tanpa ada yang memberitahu tentang mulianya kejujuran, tentang
pentingnya keadilan, bagaimana kita harus melawan ketidakadilan, kezaliman, bagaimana kita memihak kebenaran. Itu kan universal, berlaku bagi semua manusia. Apapun keyakinannya, apapun etniknya, apapun daerahnya, orang akan bersepakat. Dan kita satu agama dengan semuanya itu. Dari aspek fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Al-Quran juga menyebutkan fitratullahi allati fataran nas. Fitrah itu adalah yang karena Allah lah yang menatapkan, Allah yang menginstall. Nah, ada agama yang kedua, yang agama itu tidak otomatis kita langsung paham, tahu tentang najis, suci, haram, halal. Apa itu? Itu agama berupa informasi, berupa kabar, berupa keterangan-keterangan, berupa teks. Nah, karena dia berupa teks, berjarak karena waktu, berjarak karena pemahaman. Setiap orang berbeda-beda, daya tangkapnya, kapasitasnya, dan lain sebagainya. Kemudian pola dia untuk mendapatkan persepsi dan interpretasi terhadap agama-agama yang info-info tentang agama itulah yang menyebabkan terjadinya multi interpretasi, bermacam-macam penafsiran. Sebagian hanya berbeda, tapi sebagian lagi bertentangan, dan akhirnya melahirkan konflik-konflik yang besar dalam sejarah umat manusia. Mengapa? Karena setiap orang memiliki interpretasinya sendiri, penafsirannya sendiri. Disinilah lomba klaim kebenaran. Disinilah setiap orang merasa sudah mendapatkan kebenaran. Padahal kebenaran sebagai sebuah persepsi berbeda dengan kebenaran sebagai sebuah fakta. Orang sering kali tak bisa membedakan antara kebenaran sebagai fakta dengan kebenaran sebagai persepsi. Nah, kebenaran sebagai persepsi inilah yang melahirkan konflik. Dalam konteks antar agama terjadi itu. Tidak cukup itu, dalam konteks intra agama juga begitu. Sehingga tidak heran bila dalam satu agama muncul bermacam-macam aliran, sekte, kelompok. Tidak hanya dalam Islam. Mengapa? Ya karena informasi itu pasti ketika disampaikan, orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda, dan karena itulah terjadi perbedaan. Nah, kalau kita perhatikan agama, supaya kita bisa sampai ke sini ya, agama kita anut, kebanyakan orang mengaku menganut agamanya itu karena merasa ajarannya benar, ya kan? Kenapa kita menganut agama Islam? Kita merasa, oh ajarannya itu benar. Tapi benarkah? Logiskah alasan itu? Tidak logis. Mengapa? Karena kita tidak pernah mempelajari ajarannya. Enggak. Kalaupun pernah mempelajari itu sedikit-sedikit, itu pun enggak komprehensif. Jadi kalau ada orang mengaku menganut agamanya, apapun, Islam atau lain, dengan alasan ajarannya benar, pertama dia harus sudah melakukan studi yang komprehensif terhadap semua ajaran, dan itu tidak bisa dilakukan. Sholat saja kalau mau kita pelajari dengan betul, ya 70 tahun sehari setelah itu mati. Tidak sempat lagi dia mengerjakan sholat. Perhatikan coba berapa item dalam sholat itu. Mulai dari yang ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada macam-macam. Untuk jari saja ada ribuan penafsiran. Jadi kalau ada orang mengklaim agama itu benar karena ajarannya, jelas terlalu pede. Belum lagi kalau orang mau mengukur kebenaran agamanya setelah anggaplah dia sudah mempelajari agamanya secara detail. Nggak cukup, dia harus melakukan perbandingan, komparasi dengan ajaran agama lain. Bayangkan berapa banyak stan agama yang semuanya menawarkan keselamatan. Yang satu bilang rahmat, yang satu bilang dharma, yang satu bilang rahmatan. Beda-beda kata, isinya juga sama. Coba bandingkan ajaran kita dengan agama lain. Apakah kita mengakunya benar? Kalau benar berarti yang lawannya harus beda. Lalu kalau sama-sama menawarkan, menganjurkan kita untuk menjunjung tinggi keadilan, enggak ada itu. Enggak relevan bicara tentang benar dan salah. Ini logika dasar.
Anda tidak bisa mengklaim sesuatu yang benar kalau lawannya juga sama. Poinnya apa? Kita tidak menganut agama ini karena ajaran. Jangan sekali-kali mengaku mempelajari, menganut agama ini karena ajaran, karena memang faktanya ketelanjuran. Faktanya karena faktor-faktor determinan. Ya, kebetulan ada di situ, dia ngaji di situ, dia pakai mukena di situ, dia pakai sarung di situ, besok dia beragama itu dan dicatat. Nah, mengapa saya perlu ngomong ini? Ya karena harus ada sesuatu yang agak dekonstruktif yang harus dijadikan sebagai oleh-oleh di sini. Kita tidak menganut agama ini karena ajaran. Kalau kita bandingkan ajaran agama dengan agama lain, agama yang kita anut atau siapapun yang menganut agama, faktanya tidak pernah menjadi sebuah sistem sosial. Tidak pernah. Anda pernah melihat sebuah masyarakat diikat oleh satu agama, lalu terbentuklah sebuah sistem sosial berdasarkan agama itu? Enggak. Tidak pernah. Justru diikat oleh kontrak sosial, konsensus, kesepakatan, entah itu dalam institusi negara, institusi perusahaan, itu berlaku. Tidak ada agamanya di situ. Tapi terikat orang. Negara ini dengan semuanya, dengan semua penyalahgunaannya, dengan korupsinya, tapi hukum-hukum secara umum berlaku dan orang mematuhi. Ngurus ijazah, ngurus KTP, prosedur-prosedur itu semuanya dijalani. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, orang jalan. Padahal apa dasarnya? Konsensus, kesepakatan. Karena mengakomodasi kepentingan antar individu sehingga berjalan. Sementara agama, kalau hanya ajaran tadi itu, justru dengan banyaknya ajaran setiap orang bisa menafsirkannya. Sementara di negara itu ada undang-undang, ada proses legislasi, pasal demi pasal. Itu perdebatannya lumayan sengit, ya kan? Tapi tidak bisa setiap orang melakukan interpretasi terhadap setiap pasal. Ketika terjadi sengketa, dia tidak bisa kemudian setiap orang mengklaim dirinya memahami undang-undang itu lalu dia bertindak sesuai dengan apa yang dipahaminya tentang undang-undang. Chaos, kacau. Karena itu perlu apa? Perlu otoritas. Kalau tidak ada otoritas, makin banyak undang-undangnya makin semrawut. Kenapa? Teks itu mati, bergantung kepada siapa yang mempersepsi. Nah, agama kalau hanya ajaran-ajaran, wah, arena perkelahian bebas. Dan faktanya itu, agama ini kan sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Sementara negara itu kan konsensus, kontrak sosial. Lihat teori-teori dalam hukum tata negara dan lain sebagainya. Kontrak sosial, konsensus, melalui referendum atau apapun, berjalan, terbentuklah sebuah negara dengan trias politikanya, dengan ini. Berjalan. Entah itu di negara yang mayoritas muslim atau tidak. Secara umum, negara berjalan karena kontrak sosial. Ada kekuasaan, kemudian kekuasaan itu dimandatkan oleh rakyatnya melalui partisipasi dalam pemilu dan lain sebagainya, sehingga muncullah kelompok kekuasaan yang legislatif sebagai bagian untuk mengkritik kebijakan mereka yang mendapatkan mandat dalam eksekutif, kemudian mereka yang membuat undang-undang dan hukum berlaku dalam lembaga yudikatif. Berjalan. Di negara sekuler juga begitu. Tapi coba lihat agama yang kita junjung tinggi ini. Kalau kita menganutnya karena ajarannya, pertama ajarannya tidak bisa mengikat. Bagaimana mengikat ajaran? Anda terikat kepada ajaran? Tidak bisa. Karena ajarannya teks. Teks bisa ditafsirkan dengan macam-macam. Faktanya, jumlah ajarannya hampir sama dengan jumlah penganutnya. Sebanyak itu. Hampir tidak ada sebuah ajaran yang mempertemukan satu umat, sehingga tidak ada satu umat. Jadi karena tidak ada ajaran satu, tidak ada satu
Umat. Kalau sebutan umat itu ya karena nggak enak kalau kelihatan sendiri-sendiri. Padahal faktanya dewe-dewe kata orang Jawa. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Karena kita tidak pernah punya kesepakatan tentang interpretasi. Tidak punya kesepakatan tentang sebuah metode dalam menjelaskan agama. Akhirnya setiap orang memberikan interpretasinya. Tidak jelas siapa dokter, siapa pasien. Malpraktek massal akhirnya. Semuanya ikut membangun otoritasnya sendiri-sendiri. Yang ini ulama versi ini, yang ini membangun otoritas ulama versi ini. Tidak jelas. Tapi negara jelas. Negara jelas. Nah, kita tidak mau agama yang hanya interpretasi ini terus menjadi sebuah sistem sosial. Tidak bisa. Oh, kacau. Tapi negara yang tanpa klaim agama justru bisa berjalan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan dakwahnya mulai awal dakwah, terus ini kan mengajarkan ajaran, itu di ujung hidupnya justru ditegur oleh Allah untuk menyampaikan ajaran. Loh, saya kan sudah menyampaikan ajaran. Enggak, kamu harus menyampaikan yang itu, pasal yang itu. Kalau enggak, ini apa yang kamu sampaikan dari pertama sampai akhir tidak ada artinya. Ternyata yang dimaksud adalah otoritas. Tanpa otoritas, ajaran, wah, orang bisa membunuh orang lain atas dasar teksnya, dan itu sudah terjadi. Membunuh orang niat untuk dapat pahala. Gorok loh ini. Wudhu dulu malah dia. Makin sadis, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Teks. Setiap orang mengklaim dirinya yang benar. Makanya nggak bisa jadi sistem negara. Jadi kalau ada orang klaim negara dibangun di atas dasar agama, omong kosong, disuruh pun nggak akan bisa membuatnya. Karena memang faktanya sebagian besar orang beragama tidak menganggap otoritas itu penting. Nggak penting. Kalau ada yang bicara tentang otoritas, itu justru akan disesatkan. Jadi persoalan mengapa terjadi penyesatan bukan karena gaya sholat, bukan karena gaya kupu-kupu, gaya dada, enggak, bukan itu. Bukan karena ngefan sama sahabat ini, sama pro ini, itu mainan. Disesatkan karena apa? Otoritas. Mengapa? Otoritas berarti menggugat otoritas palsu yang memang sengaja dibuat begitu. Jadi mengapa disesatkan, disulitkan, diganggu? Diganggu bukan hanya di luar ya. Kalau ganggu luar kan enak. Ganggu di dalam, kasakusuk, pindah omongan dari sana ke sini. Ada orang yang memang energinya itu keluar ketika ada ketidakjelasan, ada pembusukan, ada konflik, ada ini pindah-pindah dari transfer pemain dari klub ini ke klub itu. Itu berarti memang sengaja dirusak, direncanakan, kelihatannya alami. Memang direncanakan. Mengapa? Ini punya konsep yang mengganggu status quo. Mengapa? Karena satu-satunya yang menawarkan otoritas. Di negara ini ada otoritas. Dan lihat saja, otoritas itu punya 3 ciri khas. Pertama, tunggal. Ini logika ini, tidak perlu ayat, hadis. Otoritas itu pasti begitu tidak tunggal, bukan otoritas, tinju namanya. Kedua, sentral. Nggak bisa dia berbagi otoritas. Ya, kalau dibagi, arisan namanya. Ini siap didebat. Anda kalau mau nyoba-nyoba kritis boleh. Waktunya ini supaya ada maksudnya saya jauh-jauh kena lambung-lambung ini sekalian. Yang ketiga, keputusannya final. Keputusannya final. Pernah dengar kata final? Di negara ini ada fatwa loh. Pernah tahu ya? Dalam struktur negara ini ada sebuah kekuatan hukum namanya fatwa. Bukan MUI. MUI itu fatwa sendiri itu. Ada fatwa dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu terminologi negara.
Jadi bukan terminologi fikih. Dasarnya bersifat final, sentral, tunggal. Kenapa? Ya ini negara. Makanya kita lebih suka sekuler daripada agama dibangun menjadi sistem negara. Selama itu hanya interpretasi setiap orang. Bisa kacau loh, agama yang hanya ajaran ini menjadi sistem negara. Maka dari itu jadilah sekuler. Dalam pengertian apa? Sekuler karena situasi masyarakatnya yang heterogen. Anda ingin berada dalam sebuah agama dengan pemahaman kelompok tertentu, ataukah Anda berada dalam sebuah agama di mana semua keyakinan diakomodasi? Ya yang kedua lah. Kalau tidak mau menderita. Itu. Nah, otoritas tadi, sekelompok yang punya otoritas itu konteksnya kalau di dalam tadi, dalam konteks global, dia menawarkan sebuah otoritas, dan karena menawarkan sebuah otoritas diganggu. Jadi diganggunya bukan karena persoalan mazhab, agama, enggak, tapi karena ini satu-satunya yang menawarkan otoritas. Kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, dakwah Nabi itu kan paling singkat, paling bisa diringkas, qulu la ilaha illallah, jangan syirik, jangan menyembah berhala. Sesuatu yang sebetulnya ringan saja. Oh ya udah, kalau memang begitu saya tidak nyembah berhala, kan sebetulnya sudah selesai. Orang-orang Quraisy itu kalau ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Kami tidak menyembah berhala, kami ini menyembah Allah sebagai penghubung cinta kami. Ada ayatnya saya lupa. Wa ma na'buduhum illa ada ayatnya. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Jadi orang-orang Quraisy itu bukan menyembah berhala, meyakini berhala sebagai Tuhan. Kita ini terlalu dikasih narasi-narasi yang terlalu menyederhanakan. Enggak setolol itu maksud saya. Artinya mereka tahu bahwa berhala itu sebagian juga dibuat dari korma. Iya, itu kalau yang kaya banget. Tapi kalau dapurnya kosong, ya dimakan juga Tuhannya. Artinya itu hanya simbol dari Tuhan untuk menghubungkan dirinya kepada Tuhan, bukan benar-benar meyakini berhala itu sebagai Tuhan. Enggak. Terus kenapa kok mengajak umat manusia menyembah Allah? Oh, menyembah Allah ini juga, kalau orang dikatakan menyembah Allah, tujuannya apa? Untuk meyakini bahwa pencipta itu adalah Allah. Tauhid itu artinya meyakini bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Kalau cuma itu, meyakini Tuhan sebagai pencipta, ya sudah mulai dulu juga orang meyakini. Wa ma na'budu, disebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Hai Muhammad, seandainya kau tanyakan kepada orang-orang yang memusuhi kamu, ini siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Jadi sebetulnya kamu datang untuk apa? Pertama, mereka tidak nyembah berhala. Kedua, mereka juga meyakini pencipta itu Allah. Terus mestinya sudah konsolidasi, sudah tidak perlu ada permusuhan. Kenapa Nabi dimusuh? Ternyata tauhid yang dimaksud itu adalah tauhid tentang otoritas. Oh, kalau ini lain lagi. Kalau tauhid itu artinya otoritas, diperangi. Kenapa? Mereka sudah membangun otoritas. Otoritas ini penting. Jadi tauhid otoritas. Jadi kalau Anda bicara imamah, bicara nubuwah, bicara ini, itu sebetulnya hanya mekanisme menjelaskan tentang otoritas Allah. Tidak ada yang punya otoritas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bilang Nabi, kita mematuhi Nabi karena Nabi adalah utusan Allah. Tapi kalau dia kita patuhi karena dia Muhammad, individu, nggak bisa. Karena Muhammad abduhu
Makanya kalau kita syahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu. Tidak boleh punya otoritas kepada abd. Hamba kok dipatuhi? Ya tidak bisa. Dia hanya penghubung. Pemegang otoritas sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sendiri abduh. Imam Ali sendiri mengaku sebagai abdunya Muhammad. Ana abdun min abidi Muhammad. Jadi kepatuhan kepada abd tidak boleh. Lalu kepatuhan kepada siapa? Kepada Allah. Sebab dia sebagai abd posisinya sejajar sama-sama hamba. Jadi kalau kita bicara tentang otoritas, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah umat manusia, terutama di era sekarang ini, yang membuat Iran itu berada dalam posisi sulit, diserang, dikafirkan, dibilang sandiwara, dan pokoknya habis lah ya, di embargo, mengalami semua masalah, itu karena konsep otoritas. Hanya itu. Kalau tidak apanya? Karena pukul-pukul dada, tidak merugikan siapapun, dada dia sendiri dipukul. Lebih bagus mana mukuli dada untuk Imam Husain dari mukuli rebana? Ya lebih bagus mukul dada sebagai persepsi pertanggungjawaban dan ekspresi empatik. Ya kan? Orang kan kalau mengaku dirinya bertanggung jawab, bukan dia nyari rebana untuk dikatakan begitu. Jadi, tapi kan itu hanya ekspresi dasarnya bahwa kita meyakini agama ini tauhid, otoritas. Agama juga kita yakini karena otoritas, bukan karena ajarannya. Nah, otoritas itu tadi tunggal, final, sentral. Bagaimana memahami itu? Turunnya kepada nabi, kepada imam, kepada faqih, kepada yang di bawahnya. Itu baru kita memiliki makna otoritas. Mazhab ini, ajaran ini benar ajarannya menurut kita yang menganut. Agama ini juga benar buat kita yang menganut. Tapi benar saja tidak cukup. Perlu tepat. Ya, ajaran benar itu pada ajarannya. Tepat itu pada implementasi. Makanya ada takiyah, ada strategi, ada konteks, ruang waktu itu karena tepat. Tidak semua yang benar itu tepat. Anda mengungkapkan sesuatu kepada orang yang tidak memiliki kapasitas menerimanya. Benar, tapi tidak tepat. Atau Anda menyampaikan sesuatu kepada orang yang orang itu tidak siap dengan resikonya. Tidak tepat. Atau masyarakatnya belum bisa menerima itu. Tidak tepat. Nah, karena itu kita perlu memahami agama sebagai otoritas. Nah, yang menentukan tepat itu siapa? Bukan ajaran, tapi otoritas. Kalau semua orang ikut menentukan, kacau. Nah, bayangkan kalau setiap orang, ada orang tanya, Ustadz, kenapa sih komunitas kita ini kok kacau? Oh, kenapa? Karena yang mestinya ditertibkan justru berebut untuk menertibkan. Nggak sadar posisi. Pasien tapi berlagak dokter. Akhirnya saling kirim resep, saling suntik. Mengapa? Karena apa? Karena tidak sadar otoritas. Pahamnya Syiah itu cuma bacaannya agak miring-miring, nadanya. Ini bukan soal bacaan. Anda tidak baca doa kumel juga tidak apa-apa. Ada syarat utamanya, Anda harus sadar otoritas. Nah, kebanyakan orang sudah keburu masuk Syiah, sudah teriak sana sini, sudah debat. Chapter 1-nya tentang otoritas belum lewat. Akhirnya ributan otoritas. Nah, akhirnya baper. Loh, Anda tidak punya otoritas, kita ini gembel-gembel, jelata, tidak ada apa-apanya gitu. Tidak ada otoritas, tidak ada apa. Apapun tidak ada atributnya gitu. Kalau kita lihat Karbala itu, jangan aja lihat Imam Husain. Loh, kenapa kok tidak boleh? Imam Husain itu pemimpin. Ya tidak bisa ditiru lah pemimpin. Yang perlu ditiru adalah para pengikutnya. Kita bisa mengadopsinya sesuai kapasitas. Ada Abu Fadl Abbas, ada Ali Akbar, ada Zuhair bin Al-Qain, ada Hajjaj, ada
Muslim bin Ausiyah, ada Habib bin Madahir, ada banyak. Ada juga Jun Maula Abizar yang gembel, ada Anas bin Kahil yang tua. Jadi kalau ngukurnya Imam Husain, rasa Imam Husain ya, rasa imam. Rasa imam tidak pernah mau jadi makmum. Wah berat. Sadar posisi kita ini harus, yang kita contoh Karbala itu spektrum aneka peran. Memang ada cahaya utamanya yaitu Imam Husain, tapi turun ke bawah sudah pengikut. Abul Fadl pengikut dengan semua kebesarannya. Ali Akbar pengikut. Zuhair bin Al-Qain pengikut. Semuanya itu adalah contoh pengikut. Turun. Lihat contoh-contoh para pengikut. Lalu mengukur posisi, ukuran. Loh, kalau kita tidak tahu posisi, tidak tahu ukuran, sulit. Nah, Iran itu adalah contoh dari sebuah masyarakat yang berusaha untuk membreakdown agama berdasarkan otoritas, bukan berdasarkan ajaran. Apa fungsi otoritasnya? Fungsi otoritasnya itu berkenaan dengan penerapan ajaran. Nggak semua ajarannya diterapkan. Yang menentukan siapa yang menerapkan adalah otoritas. Nah, otoritas ini memiliki dua peran. Peran menerapkan hukum ajaran pertama yang disebut dengan hukum awali, hukum primer. Haramnya zina, wajibnya sholat, itu disebut dengan hukum-hukum primer. Tapi otoritas ini memiliki sebuah otoritas yang membuat agama ini dinamis. Apa? Dialah yang berhak untuk menetapkan kapan diterapkan. Anda tahu sholat di atas yang bukan natural itu tidak sah sholatnya menurut fikih Syiah, ya kan, tahu ya? Yang punya otoritas ini bisa mengatakan saat ini sah. Ini bukan hanya cuma mengkoordinir, dia juga merepresentasi penerapan hukum. Jadi mana otoritas ini? Ya, dia punya hak untuk itu. Sehingga pernah orang Syiah selama beberapa waktu sholat di Masjidil Haram yang karpet itu tidak pakai turba, tidak perlu nunggu kain, kertas, nyobek-nyobek tisu, udah sholat aja. Kenapa? Karena ada otoritas yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum sekunder berdasarkan kemaslahatan. Itulah makna otoritas. Jadi kalau kita bicara tentang imamah, itu jangan cuma Idul Qadir seolah-olah imamnya Imam Ali. Oh ya, memang imamnya sudah tidak ada ya. Yang dipikirin cuma Idul Qadir. Oh, Idul Qadir hanya bicara tentang Idul Qadir, itu bicara tentang otoritas yang bersambung sampai sekarang. Lalu coba kalau contohnya Imam Ali, tidak ada yang maksum. Ya sudah, berhenti sudah. Dewe-dewe. Lah buat apa Anda disebut dengan Syiah sampai dijauhi Israel menghadapi semuanya Amerika? Itu karena dia sedang berbicara tentang otoritas yang mendelegitimasi semua otoritas. Dan otoritas, seperti saya katakan, final, sentral, itu artinya dia bergradasi, turun sampai ke bawah. Sering saya contohkan, kalau kita sebagai office boy masuk dalam sebuah perusahaan, Anda jangan nunggu perintah dari direktur utama. Kenapa? Karena kelas Anda adalah office boy. Siapa yang nyuruh? Ya, supervisor office boy lah, imam Anda. Kesadaran tentang imam ini. Jadi imamah itu bergradasi. Hukum gradasi ini primer, aksiomatik, tidak bisa ditawar. Dan ini ilmu manajemen, ya Allah, tidak susah-susah sebetulnya. Santai aja, tidak perlu dalil. Anda masuk dalam sebuah perusahaan, Anda terikat oleh kontrak, di mana ada perusahaan yang memperkerjakan Anda, ya Anda harus patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada otoritas. Otoritas itu bukan personal. Jangan lupa ya, otoritas itu bukan personal. Kita dulu diajari imamah, baru dia mencari imam. Diajari nubuah, baru kemudian kita mencari nabi. What dulu, baru who. Konsep dulu, kriterianya dulu.
Baru kemudian kita mengidentifikasi siapa yang menyandangnya. Apa dulu baru siapa. Sebab kalau siapa dulu asik-asikan, like dislike, cocok. Saya sudah terlanjur di sini karena dia pernah ngawinkan saya. Maksudnya dulu saya pernah, tidak ada. Hitungan-hitungan personal itu tidak ada. Dunia ini lagi bingung, gimana kalau Imam Ali Khamenei itu terbunuh. Loh, Rasulullah itu pernah disebutkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini bukan soal individu, ini soal otoritas. Saya bicara tentang otoritas. Individu bisa berganti. Nah, otoritas itulah yang menjadi alasan mengapa kita rela berbeda. Dan itu konteksnya bukan sama madhab. Madhab ini orang-orang Wahabi itu nyerimpeti saja, bukan musuh. Musuhnya adalah otoritas-otoritas palsu global ini. Orang-orang yang menuhankan dirinya, Tuhan-Tuhan bertulang. Orang-orang yang sok menjadi pemimpin sebagai otoritas yang berhak menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus diserang, siapa yang tidak. Itulah yang membuat kita mengapa lihat Iran. Kalau melihat Iran, Iran ada sebuah negara, bukan negara kita. Jadi tidak usah susah-susah hanya untuk ngecek. Iran adalah negara lain, bukan negaranya semua orang Syiah di Indonesia. Catat itu kalau ada yang mau nyatat, lebih bagus. Iran kalau kita menghormati itu karena bangsa lain. Jadi orang Indonesia juga jangan gitu. Kalau orang Iran memiliki senjata rudal, jangan merasa ikut memiliki juga. Anda peniti pun tidak punya. Itu artinya kita mengapresiasi sebuah bangsa, mengapresiasi sebuah negara yang mestinya menjadi pemicu bagi kita sebagai sebuah bangsa untuk memiliki sikap yang sama. Itu aja. Tapi bedakan antara Iran dan otoritas. Saya akan kembali semua ke otoritas. Nah, kita terikat dengan otoritas, bukan dengan sebuah institusi bernama Iran yang warganya adalah pemegang KTP Iran. Iya, satu mazhab bukan berarti sama negaranya. Kita juga ditolak kalau menjadi warga negara Iran. Udah kebanyakan mereka. Nambah-nambah kita yang tidak terlalu berguna ini. Jadi kita adalah warga negara Indonesia, tapi kita terikat oleh sebuah otoritas yang tidak ada hubungannya dengan identitas kebangsaan maupun identitas apapun. Mengapa? Karena ini otoritas bersifat transenden, ketuhanan. Tidak ada posisinya, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Iran sebagai sebuah kebijakan sebuah negara. Di situ ada nama Sayyid Ali Khamenei, Imam Ali Khamenei, yang sekarang mulai banyak di TikTok, orang seperti baru tahu soal baru lahir kemarin. Nah, orang melihatnya sebagai pengagum, kita melihatnya sebagai pemegang otoritas. Ya, bukan mengagumi pakaiannya. Banyak yang pakai model begitu di kom. Nah, ini kesenggol orang, pasti orang pakai sorban. Itu bukan soal sorban, bukan soal jenggotnya, bukan soal itu, hanya cara kita mengekspresikan kekaguman. Tapi ini bukan soal tekstil, bukan soal jenggot, bukan soal otoritas. Sengaja saya hipnotis dengan kata otoritas supaya pulang urusannya otoritas. Direncanakan ini hypno speech, bicara tentang otoritas. Nah, di Iran itu ada Sayyid Ali Khamenei, dia memegang 3 otoritas. Otoritas pertama, otoritas keagamaan. Dia sebagai ahli hukum yang menempati posisi tertentu karena kompetensi intelektual, karena kredensi, karena kualifikasi, karena posisi keilmuannya yang memungkinkan dia untuk menjadi narasumber hukum. Nah, orang-orang yang terikat kepadanya adalah orang-orang yang menjadikan dia sebagai narasumber. Mengapa? Ya, syarat-syarat keunggulan padanya. Untuk tahu apa? Hukum-hukum primer. Nah, hukum primer itu ada 2.
ada hukum yang jelas, ada hukum yang harus diinterpretasi berdasarkan melalui beragam sumber-sumber karena tidak eksplisit. Paham ya? Juga karena tidak detail. Perintah sholat wajib, detailnya harus melalui ijtihad. Nah, ijtihad ketika dikeluarkan sebutannya fatwa. Fatwa itulah yang menjadi dasar hukum dalam taklif oleh orang yang bertaklid kepadanya, sehingga Sayyidina Khamenei memiliki otoritas untuk ditaklid sebagai marja. Siapa marja? Siapapun yang menganggap dia sebagai orang yang memiliki otoritas. Mau orang Iran, mau orang Indonesia, mau siapapun. Selama dia Syiah dan dia menganggap bahwa dia adalah, kalau Anda tidak tahu, Anda harus tanya kepada orang yang tahu. Ini tidak perlu dalil. Kalau Anda tidak bisa mengobati diri Anda, kembali ke dokter. Jadi tidak perlu pakai ada kutipan-kutipan yang gertak-gertak hadis. Langsung aja. Kalau Anda tidak tahu, ya tanya kepada yang tahu. Otoritas pertama Sayyid Ali Khamenei sebagai pemegang fatwa disebut dengan marja. Selain Sayyid Ali Khamenei banyak marja lain yang juga dalam posisi yang sama memiliki otoritas itu. Otoritas kedua, dia adalah pemegang otoritas dalam persoalan penetapan hukum-hukum yang kedua tadi berdasarkan kemaslahatan, dan itu berlaku global. Apapun marja taklid Anda, boleh jadi Anda tidak bertaklid kepada Sayyid Ali Khamenei dalam persoalan hukum-hukum primer itu, tapi dalam persoalan kemaslahatan, karena otoritas harus final, tunggal dan sentral, Anda kembali kepadanya. Dialah yang punya hak untuk menentukan ini maslahat atau tidak. Ya. Dan dialah yang menyuruh kita. Mengapa kita ini NKRI harga mati supaya tidak disesatkan? Enggak. Silakan disesatkan dan makin enak. Karena otoritas. Ingat, bukan kita bermanis-manis supaya disesatkan. Tidak disesatkan malah tidak bisa tidur. Sebab kalau tidak disesatkan jadi sesat seperti mereka. Lebih baik sesat. Jadi tidak ada masalah. Kenapa kita mau mendukung, kita tunjukkan nasionalisme walaupun dicurigai, walaupun diomongin tidak enak? Kita nulis Pancasila, kita nulis manifesto. Ini bukan karena apa-apa supaya bermanis-manis. Tidak. Memang resiko kita untuk disesatkan. Tapi karena apa? Karena otoritas. Otoritas kita yang menyuruh kita untuk berada di garda terdepan. Apapun resikonya, mau dikafirkan, mau disesatkan, silahkan. Ya. Jadi kenapa kita sepakat? Lelaku, kenapa kita berorganisasi? Karena tidak ada kerjaan. Ngabur aja. Karena otoritas. Emang kurang kerjaan? Lumayan bergelar ini sebetulnya saya. Tidak ada kerjaan. Bisa jualan saya sebetulnya. Kenapa mau susah payah? Karena otoritas. Korban perasaan? Ya pasti. Duit? Sudah dulu. Nama baik? Ya iyalah. Digunjing? Sudah pasti. Mengapa kamu tahu? Otoritas. Otoritas siapa? Ustadz yang ini? Bukan, itu sama saya. Sama-sama jelatannya. Lalu apa? Dia hanya bahwa dia berada dalam kontrak yang dimana kita harus terikat kepadanya demi terikat dengan otoritas. Maaf Ustadz, saya Torik, saya ngomong harus dari sini dulu. Baru cerita global, Iran ke Israel segala macam ini. Ada yang lebih penting. Kebetulan memang pejabatnya tidak ada kan. Jadi tidak perlu edukasi soal geopolitik. Kalau seandainya ada orang luar yang ingin diedukasi tentang itu, kita mungkin bisa ngomong. Tapi kalau ini kayaknya perlu kuliah yang lebih mantap lagi tentang otoritas. Jadi kalau ada yang mempertanyakan otoritas, kenapa berada di organisasi ini? Organisasi ini apa? Organisasi ini kalau bukan karena ada otoritasnya, emang tidak ada kerjaan lain apa? Oh iya,
Mami minta-minta orang berada di sini, suruh ngembang, suruh ini, ngambil hati, dengerin yang nggak manfaat kita dengerin. Kenapa? Tujuannya supaya berada dalam wewenang otoritas. Sedikit ada yang mau, ndak mau, memang ndak diundang, memang tidak disuruh. Setiap orang mengambil perannya. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Jadi sedikit banyak tidak ada masalah. Sedikit. Asyura itu menggambarkan bahwa sedikit itu keren, berkelas. Kalau sudah banyak, bukan emas namanya, kuningan. Jadi kecil, nggak apa-apa kecil. Atom itu kuat karena kecil. Kalau sudah banyak, wih namanya. Jadi apapun resikonya, gini semuanya bukan soal otoritas individu ini, itu, ini. Tidak penting posisi Anda apapun tidak penting. Orang yang memperhatikan, saya di mana, saya di sini, kamu di kakus, tidak penting. Karena apa? Kita hubungannya dengan Allah. Lebih penting mana tukang sampah, petugas kebersihan dengan bupati? Lebih mulia mana? Yang mulia bupati, karena makin tidak ada kerjaan makin hebat kan di sini nih. Lu makin nggak punya kerjaan, makin diem, makin nyuruh orang itu makin hebat. Lu jelas lah. Suaminya masuk penjara, istrinya masih dipilih lagi, kan baik, bangsa baik ini. Tapi kalau kita, Anda mengambil peran, kota ini kalau tidak ada petugas kebersihan, tidak ada kehidupan. Tapi kalau cuma tidak ada bupati, jalan masih tetap, lampu merah ada. Lebih penting mana? Lebih penting tukang sampah. Itu artinya Anda perlu berebut untuk menjadi tukang sampah dalam komunitas ini. Karena ukurannya bukan posisi, ukurannya dedikasi. Tidak penting Anda punya 1 galon atau 1 cangkir, tapi bagaimana Anda mengisi apa yang Anda punya. Tidak usah mengukur dari orang, karena setiap orang akan dituntut sesuai dengan kapasitasnya. Jadi mengapa Iran terjadi? Iran tidak punya apa-apa. Jadi kalau Anda melihat Iran berhadapan dengan Israel karena senjatanya, wrong. Tetap saja kalau teknologi ya Israel, Amerika lah yang menguasai. Menang bukan karena punya rudal, bukan karena drone. Menang karena apa? Otoritas, patuh kepada otoritas. Sehingga Qasim Sulaiman tidak ada, satu lusin lagi masih bisa. Soal strategi, tidak ada urusan strategi, patuh kepada otoritas. Jadi kalau orang lain mungkin pakai analisa ini itu, kalau kita ini semuanya kembalinya kepada, karena yang punya otoritas ini juga pengikut bagi yang punya otoritas lagi yang di atasnya, dan begitulah seterusnya. Makanya Imam Ja'far Shadiq bilang, jangan ngikuti saya sebagai saya. Kulluna Muhammad, awaluna Muhammad, awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Jadi sudah saatnya kita tidak baper. Sudah saatnya kita, saya di mana ya? Tidak ada di mana. Karbala itu tidak ada di mana. Saya mengambil posisi di mana? Posisi di mana? Siapapun bisa mengambil. Anda tahu yang namanya Maula Abi Dzar, Jun Maula Abi Dzar. Jun Maula Abi Dzar, budaknya Abu Dzar. Itu jangan hanya cuma melihat Komar Bani Hashim yang gagah, susah juga nirunya. Kita gembel nirunya Abul Fadl, waduh berat. Tahu diri bung, ngambil yang bawah. Maula Abi Dzar, tidak ada namanya, bahkan akte kelahiran tidak punya. Ada yang namanya Gulam Turki, bahkan tidak punya nama. Gulam Turki. Tahu Anda apa yang dilakukan? Orang semua pada pakai baju zirah untuk perang, dia malah lepas baju zirah. Kenapa? Loh, ini kan memperlambat mati. Buka, dia maju ke sana. Tidak nunggu perasaan gimana, apa saya tersinggung sebab saya tidak dijemput, ini tidak dipanggil, ini dia waktu kesalahpahaman, saya nunggu ustadz ini sebab ustadz ini dapat bocoran WA dari Allah dan lain sebagainya. SMS dari Nabi. Tolonglah, semuanya sama.
ambil peran Anda mau ngambil Abu Dzar, mau ngambil Qamar Bani Hashim boleh. Tapi kalau bisa yang dekat-dekat bawah saja. Dan itu semuanya sama, ukurannya adalah ukuran kemukhlisan, keikhlasan, kekuatan. Apapun yang kita miliki kita bisa berikan. Ukuran kemuliaan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, saya tidak memberikan analisis politik, geopolitik sebagaimana yang diinginkan. Mungkin nanti dari wawancara podcast bisa. Kalau sudah begini ini ya sudah terlanjur bicara tentang otoritas. Kita ini kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita ini, itu kan banyak punya keinginan-keinginan nggak tercapai, masalah hidup ini. Sebetulnya kita ini ya harus menghadapi semua masalah. Karena kalau tidak punya masalah, bukan tidak hidup lagi. Anda ingin tidak punya masalah, mati. Bunuh diri adalah cara paling mudah untuk tidak punya masalah. Beli baikon apa? Anda hidup di sini, di dunia ini pasti punya masalah. Tinggal dua. Ada satu masalah nggak selesai-selesai, ada masalah baru terus ganti-gantian. Tinggal mau pilih yang mana. Kata Imam Hussein, kalau semua yang Anda inginkan itu tercapai, buat apa sorga? Buat apa sabar? Kalau semua yang kita inginkan itu tercapai, dan di dunia ini, ya sudah, berarti tidak mau sorga dia. Jadi memang ada yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan sebetulnya sebagian besar yang kita harapkan tidak ada yang tercapai. Kita dulu cita-cita mau jadi pilot, mau jadi ini, tidak ada juga. Mungkin tidak perlu bercita-cita. Cita-citanya bagaimana memaksimalkan potensi yang kita miliki. Bertaklif, jalani. Kalau semua kezaliman yang dialami oleh kita, dizalimi, diambil duitnya, dicaci, di ini, itu terbalas, buat apa neraka? Kasihan kosong neraka, sudah ada yang reservasi akibat kezaliman-kezalimannya. Jadi biarkan, kalau Anda dizalimi, lakukan penolakan. Kalau Anda tidak mampu, ada Allah. Kecuali kalau kita memang belum percaya kepada Allah, lain lagi. Jadi kalau kita memang sudah percaya kepada Allah, wujudnya ada, tidak usah khawatir. Anda tidak dihargai, makin tidak dihargai, makin Anda konsisten. Itu di Al-Quran ada yang hafal, laumatul laim. Nabi itu dibilang orang yang tidak peduli terhadap cacian orang. Jangan karena digunjing Anda kemudian kepikiran, stres ini, minum obat, besok tahlil. Biasa aja tidak disukai. Nabi aja yang bagus gitu tidak dibenci kok. Anda ini siapa? Gelondongan, tidak apa-apa. Kita ini dibenci, tidak disuka, asal kita bertanggung jawab. Sebab kalau kita mengharapkan semua orang menyukai kita, Anda di mazhab ini, menerima mazhab ini, masuk dalam komunitas ini, tapi Anda ingin aman, sejahtera, sentosa, makmur, loh, salah masuk kamar bro. Memang takdir dari mazhab ini, thariquna sha'bun mustasam. Jalan kita ini terjal penuh liku-liku, ya. Musuhnya banyak. Mengapa? Karena kita satu-satunya yang menganggap salah satu prinsip utama kita adalah otoritas. Jadi nikmati deritanya, nikmati lukanya. Karena itu Asyura. Buat apa kita memperingati Asyura kalau bukan karena derita dan resiko? Ya, bukan piknik. Perjalanan menuju killing field, one way ticket. Tidak ada perjalanan makmur. Anda berada di mazhab ini, terima resikonya, tapi semuanya tidak akan sia-sia. Karena bersama Husain semuanya akan baik-baik saja. Sekian, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau ada tanya jawab? Ada tanya.